Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan dengan wajah mungil yang dipenuhi kemarahan. Roh api itu berdiri di depan Xiaoyan. Melihat hal tersebut, Xiaoyan sempat dilanda kepanikan. Khawatir Yi kecil justru akan menjadi korban dari kekuatan melahap. Namun, Yi kecil dengan tegas menolak mundur. Sebagai perpaduan 6 api surgawi dengan dominasi api teratai setan, keberadaannya terasa terhina oleh kesombongan api benih hitam yang berani menantangnya. Melihat kondisi itu, Yi kecil pun melepaskan kekuatan sejatinya tanpa ragu. Tubuh mungilnya meledak menjadi lautan api merah muda yang luas menghancurkan sangkar api hitam dalam sekejap. Di sisi lain, Yi kecil justru berbalik mengurung api hitam tersebut di dalam penjara api merah muda yang jauh lebih besar dan padat. Setiap gumpalan api bergerak seolah memiliki kesadaran sendiri, memperlihatkan tingkat kendali absolut yang bahkan Xiaoyan sendiri belum mampu capai. Hal ini wajar karena Yi kecil bukan sekadar nyala api, melainkan roh api surgawi sejati. Tak lama setelah itu, Yi kecil sepenuhnya mengabaikan upaya api hitam untuk melahapnya. Dengan gerakan alami, lautan api merah muda itu berubah bentuk menjadi bayi raksasa yang ukurannya sebanding dengan wajah api hitam tersebut. Di hadapan ribuan pasang mata yang terpaku, Yi kecil mencengkeram wajah api hitam itu dengan erat. Bukannya menunjukkan rasa takut, ekspresi kecil justru dipenuhi rasa lapar. Pada saat itulah semua orang menyadari niat sebenarnya. Yi kecil tidak sedang bertahan, melainkan berniat melahap benih nihility devouring flame secara utuh demi memperkuat eksistensinya sendiri. Langit di atas gunung jatuh berubah menjadi lautan kegelapan yang berdenyut tidak stabil. Ketika wujud api hitam, raksasa itu sepenuhnya menyingkapkan eksistensinya. Wajah manusia yang terbentuk dari nihility devouring flame tampak seperti manifestasi kehendak kehancuran itu sendiri, yang memancarkan aura melahap yang membuat ruang di sekitarnya runtuh lapis demi lapis. Setiap denyut energinya seolah ingin menelan langit, bumi, dan seluruh makhluk hidup yang berdiri di hadapannya, di hadapan kekuatan yang menduduki peringkat kedua dalam daftar api surgawi. Bahkan, para Dosheng pun merasakan jiwa mereka bergetar hebat. Namun keangkuhan eksistensi purba itu hanya bertahan sesaat. Dari balik tubuh Xiaoyan, lautan api merah muda meledak keluar tanpa perintah membelah langit seperti kelahiran matahari kedua. Yi kecil, roh api yang telah berevolusi, melampaui batas logika sepenuhnya melepaskan kendalinya. Tubuh mungilnya lenyap, digantikan oleh samudra api merah muda yang luas dan hidup, di mana setiap gumpalan api memiliki kesadaran independen. Dalam sekejap tekanan api hitam, yang sebelumnya mendominasi langit langsung tertekan mundur, seolah-olah hierarki sejati di antara api-api surgawi telah dipaksakan secara brutal. Benturan pertama terjadi tanpa peringatan. Taring-taring energi merah muda merobek struktur wajah api hitam itu dengan kebiadaban mutlak. Jeritan melengking mengguncang fondasi jiwa semua yang mendengarnya, menembus pertahanan spiritual para ahli, dan membuat darah segar mengalir dari sudut bibir mereka. Wajah raksasa nihility devouring flame terdistorsi bukan oleh rasa sakit fisik, melainkan oleh kepanikan eksistensial. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak lahir dari ketiadaan. Di bawah cengkeraman Yi kecil, yang kini menjelma menjadi tangan raksasa dari lautan api merah muda. Benih api hitam itu hanya mampu merontak seperti mangsa yang terjepit di rahang predator puncak. Meski demikian, naluri melahapnya masih berusaha melawan. Gelombang kegelapan disemburkan tanpa henti, melahap cahaya dan mencoba menguras energi Yi kecil dari dalam. Ruang di antara keduanya terlipat, runtuh, dan terbentuk kembali berulang kali dalam siklus kehancuran yang mengerikan. Akan tetapi, semua perlawanan itu terbukti sia-sia. Yi kecil telah melampaui tahap roh api biasa. Evolusinya menjadikannya eksistensi dengan kecerdasan sempurna dan pertahanan absolut. Armor kristal merah muda menyelimuti tubuh apinya, memantulkan setiap serangan kegelapan tanpa kehilangan sedikit pun esensi. Setiap hantaman tinju kecil membawa ledakan gabungan dari 6 api surgawi, memecah kepadatan api hitam sedikit demi sedikit. Pada saat itulah ketakutan sejati yang tidak pernah dialami selama ribuan tahun akhirnya menyelimuti kesadaran benih api klan Hun itu.
Di hadapan mutasi ekstrem dari api teratai setan, kekuatan melahapnya tidak lebih dari tiruan yang dangkal. Di kejauhan, kepala aula jiwa menyaksikan semuanya dengan wajah yang semakin pucat. Hubungan batiniah antara dirinya dan benih api itu terkoyak secara paksa. Terasa seperti urat jiwanya sendiri dicabut satu persatu. Otoritas yang selama ini ia banggakan kini dirampas di hadapan mata, membuat hatinya diliputi kepanikan yang belum pernah ia rasakan. Ketakutan akan hukuman klan Hun bercampur dengan kehancuran martabatnya. Sebagai penguasa Central Plains, mendorongnya pada keputusan nekad. Dengan sisa Dauci yang hampir runtuh, kepala aula jiwa menerjang maju mengabaikan kerusakan tubuh dan jiwa. Serangan bunuh diri menjadi satu-satunya pilihan untuk merebut kembali kendali atas benih api tersebut. Namun, jalannya terhenti secara mutlak. Sosok Xiaoyan muncul di hadapannya, melayang di udara dengan ketenangan yang mematikan. Tanpa ledakan aura berlebihan, tanpa tekanan flamboyan, keberadaannya sendiri sudah cukup untuk menekan kehendak lawan. Tatapan matanya tajam dan dingin, dipenuhi bayangan masa lalu yang belum terhapus. Tentang ayah yang direnggut, klan yang dihancurkan, dan jalan berdarah yang ia tempuh hingga hari ini. Kehadirannya menjadi garis batas yang tidak bisa dilampaui. Ketegangan di puncak gunung jatuh pun mencapai titik kritis. Hun Chenman dan Pak Tua Hunmo mulai memancarkan haus darah yang pekat, bersiap melakukan intervensi paksa. Di sisi berlawanan, aliansi Sky Mansion merespons tanpa ragu. Xiao Chen mengangkat kapak darah raksasanya. Sementara leluhur Menara Pil melepaskan tekanan Dao Sheng Bintang 6 yang membuat ruang di sekitarnya retak dan meraung. Dunia seolah berada di ambang perang total. Namun fokus utama tetap tertuju ke langit. Yi kecil menyelesaikan segalanya dengan cara yang mutlak. Wajah manusia api hitam itu dihancurkan menjadi ular-ular api yang meronta putus asa sebelum pusaran energi merah muda tercipta di mulut Yi kecil. Seluruh eksistensi Nihility Devouring Flame tersedot masuk tanpa sisa. Ledakan energi dahsyat mengguncang tubuh Yi kecil dari dalam. Tetapi ia hanya menepuk perutnya dengan ekspresi puas, seolah baru saja menyantap hidangan paling lezat di dunia. Setelah itu, Yi kecil mengangkat tangannya memberi isyarat kepada Xiaoyan. Belasan teratai api dua warna terbentuk berputar dengan dengungan bernada eksekusi. Dalam satu gerakan santai, teratai-teratai itu melesat dan mengunci kepala aula jiwa. Ledakan beruntun mengguncang langit menelan tubuh sang penguasa kegelapan dalam lautan api yang mampu menguapkan baja dalam sekejap. Tubuhnya terlempar puluhan ribu kaki, hancur, hangus, dan nyaris tak lagi berbentuk manusia. Xiaoyan muncul di hadapan musuhnya yang sekarat, tanpa amarah berlebihan, tanpa keraguan. Telapak tangannya yang dilapisi api murni terangkat perlahan. Di bawah tatapan ngeri klan Hun dan keheningan yang menyesakkan dari seluruh medan perang, kejayaan aula jiwa yang telah berdiri selama ribuan tahun akhirnya berada di ambang kehancuran total di tangan seorang pemuda yang dahulu mereka anggap tidak lebih dari serangga. Badai api merah muda yang luar biasa masih terus mengamuk di angkasa pegunungan, jatuh mengubah langit menjadi samudera api yang bergejolak tanpa henti. Gelombang panas yang dilepaskan oleh perpaduan 6 api surgawi menyapu setiap jengkal wilayah, memaksa udara bergetar, dan tanah di bawahnya retak-retak seperti kaca yang dipanggang. Kelembaban menguap dalam sekejap, bebatuan mencair, dan puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi perlahan runtuh di bawah tekanan suhu ekstrim tersebut. Di hadapan pemandangan yang menyerupai akhir zaman ini, ribuan penonton dari berbagai sekte dan klan hanya mampu membeku dalam keheningan yang menyesakkan. Di tengah lautan api itu, sosok yang dulunya berdiri di puncak kekuasaan kini terlihat terpuruk. Kepala aula jiwa penguasa kegelapan, yang namanya pernah membuat seluruh Central Plains gemetar selama ratusan tahun, kini telah dipaksa jatuh dari tahtanya. Aura dominan yang dahulu menyelimuti tubuhnya kini telah hancur lebur, digantikan oleh kelemahan yang tak bisa lagi disembunyikan. Sontak atmosfer di seluruh pegunungan berubah drastis. Rasa hormat bercampur ketakutan, menyebar seperti wabah di antara para ahli tua yang menyadari bahwa tatanan kekuasaan benua telah mengalami pergeseran yang tak bisa diputar kembali. Bagi mereka yang telah hidup selama ribuan tahun,
Momen ini terasa hampir tidak nyata. Organisasi yang selama ini berperan sebagai predator puncak dan pengendali bayangan di balik banyak tragedi besar, akhirnya dipatahkan oleh seorang pemuda dari generasi baru. Nama Xiaoyan yang sebelumnya hanya dikenal sebagai bintang yang sedang naik, kini terukir dengan tinta darah sebagai eksistensi sejajar dengan para raksasa tertinggi benua. Sejak saat itu, tak seorang pun berani lagi memandangnya dengan sikap meremehkan. Tak lama kemudian, dari pusat badai api yang perlahan mulai mereda, sebuah bayangan hitam yang hangus terlempar jatuh dengan kondisi yang mengenaskan. Tubuh Hun Miseng menghantam tanah dengan keras, memecahkan bebatuan di sekitarnya. Kulitnya menghitam terbakar, dagingnya terkelupas di banyak tempat, dan aura kehidupannya meredup hingga hampir menghilang sepenuhnya. Keberadaan yang dulu agung itu kini hanya tersisa sebagai sosok sekarat yang nyaris tak bernyawa. Melihat hal tersebut, harapan terakhir para pengikut Aula Jiwa runtuh total. Gelombang emosi yang tertahan akhirnya meledak menjadi kebanggaan dan kelegaan yang mendalam. Namun di atas langit yang masih dipenuhi sisa-sisa panas, Xiaoyan tetap melayang dengan ekspresi tenang yang dingin. Tak ada sedikit pun euforia kemenangan di wajahnya. Bagi dirinya, pertempuran belum benar-benar berakhir selama musuh yang paling berbahaya masih bernapas. Ia memahami dengan sangat jelas betapa mengerikannya sumber daya klan Hun dan membiarkan kepala Aula Jiwa hidup meskipun dalam kondisi sekarat adalah kesalahan fatal yang tak boleh terjadi. Oleh karena itu, niat membunuh yang pekat perlahan terkonsentrasi di sekeliling tubuhnya. Dalam sekejap mata, Xiaoyan melesat turun dari angkasa. Tubuhnya berubah menjadi garis cahaya merah muda yang menembus ruang. Telapak tangannya telah diselimuti api murni dengan kepadatan yang menakutkan, simbol kehormatan yang membuat mereka mampu berdiri tegak di hadapan siapapun. Namun, di balik hiruk-pikuk perayaan tersebut, muncul perubahan psikologis yang mencolok. Xiaoyan tidak lagi dipandang sebagai manusia biasa. Di mata banyak anggota, ia telah naik ke tingkat yang jauh lebih tinggi menjadi sosok nyaris ilahi. Sebuah pilar keimanan yang tak tergoyahkan. Melihat hal itu, Yao Lao beserta para petinggi aliansi memilih untuk tidak mengekang fenomena tersebut. Karena mereka sadar bahwa pemujaan mutlak terhadap Xiaoyan justru akan menjadi perekat terkuat yang menjaga persatuan aliansi Sky Mansion di masa-masa genting yang akan datang. Tak lama setelah itu, eselon atas aliansi Sky Mansion memperlihatkan kedewasaan mereka dalam memegang kekuasaan, menyadari bahwa mereka tidak memiliki fondasi dukungan sedalam klan Hun. Disiplin ketat pun segera ditegakkan. Setiap anggota diperingatkan agar tidak bertindak sewenang-wenang seperti Aula Jiwa di masa lalu. Aturan keras diberlakukan tanpa pandang bulu. Siapapun yang berani menyalahgunakan nama aliansi untuk menindas faksi lain akan langsung disingkirkan. Namun, alih-alih menimbulkan ketakutan, kebijakan ini justru mengangkat nama Sky Mansion semakin tinggi di mata publik. Banyak ahli netral dan sekte-sekte yang sebelumnya hidup di bawah tekanan pun berbondong-bondong mencari perlindungan di bawah panji mereka. Melalui proses seleksi yang ketat dan tanpa kompromi, kekuatan aliansi Sky Mansion terus bertambah secara stabil, tetapi dengan laju yang sangat masif. Di sisi lain, ketika seluruh aliansi bergerak maju dengan gegap gempita, sang pemimpin spiritual justru memilih menyendiri. 3 bulan telah berlalu sejak Xiaoyan membenamkan dirinya dalam meditasi di bagian terdalam alam bintang. Ia duduk tenang di atas permukaan danau yang bening menyatu sepenuhnya dengan alam di sekitarnya. Hingga riak air pun seolah enggan mengusik kehadirannya. Selama periode ini, Xiaoyan berhasil menstabilkan kekuatannya di tingkat awal Daosheng bintang 5. Kendati demikian, ia segera menyadari bahwa kemajuan pada tahap ini terasa jauh lebih lambat dari yang ia bayangkan. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita Battle Through the Heavens episode ke-201-nya guys. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya guys.